Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian, menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji, seluruh kerajaan Allah dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Mari sama-sama. Oh, sudah bangkit berdiri ya. Jadi siap untuk memuji Tuhan. Amin. Come on. Sama-sama tepuk tangan di atas kepala. Come on. In 1, 2, 1, 2, 3, go. Whoa, oh, oh, oh. Whoa, oh, oh, oh. Whoa. You're the one who makes the sun shine. You're the one who put the moon in the sky. In the sky. One by one you hung the stars. Nothing can compare to your great works. To your great works. Your heaven shows your beauty on display. Parading your splendor and the great things you've done. All the nations you have made, will come and worship here before you, Lord. Before you, Lord. All the nations you have made, will bring all praises to your holy name. Your holy name. Come on. Sama-sama kita nyanyikan. You're the one who makes the sun shine. You're the one who puts the moon in the sky. In the sky. One by one you hung the stars. Nothing can compare to your great works. To your great works. The heavens show your beauty on display. Parading your splendor and the great things you've done.
Tuhanku. Kau berkuasa atasku, pelindung hidupku dan keselamatan. Katakan firman-Mu, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Yesus, 1, 2, 1, 2, 3, come on. Dahsyat telah penuh kuasa, Raja kemuliaan. Yesus Tuhan, sungguh Engkau dahsyat, ajaib dan perkasa, Raja kemuliaan. Yesus Tuhan, Kau kemenanganku. Yang terbaik dalamku, tinggal di dalam-Mu. Oh Yesus Tuhanku, Kau berkuasa atas kami Tuhan. Berkuasa atasku, pelindung hidupku dan keselamatanku. Angkat tanganmu, katakan, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Yesus kekuatanku. Ayo bukan, come on. Dahsyat, kuat penuh kuasa, Raja kemuliaan. Yesus Tuhan, sungguh Engkau dahsyat, ajaib dan perkasa, Raja keagungan. Yesus Tuhan, Kau kemenanganku. Semuanya tepuk tangan di atas kepala sama-sama, come on. 1, 2, 3, go. Mari sama-sama kita nyanyikan. Ku percaya Yesus hebat, sumber kemenanganku. Oh, 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 ku percaya Yesus hebat, sumber kemenanganku. Oh, oh. Serukan, come on. Ku percaya Yesus hebat, sumber kemenanganku. Oh, 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 oh. Ku percaya Yesus hebat, sumber kemenanganku. Oh, dahsyat, awak penuh kuasa, Raja kemuliaan. Yesus Tuhan, sungguh Engkau dahsyat, ajaib dan perkasa, Raja keagungan. Yesus Tuhan, sungguh Engkau dahsyat, ajaib dan perkasa, Raja keagungan. Yesus Tuhan, Kau kemenanganku. Oh, oh. Yesus Tuhan, Kau kemenanganku. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan, Kau kemenanganku. Semuanya lambaikan tangannya sama-sama, come on. Wow.
God, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Meskipun sampai detik ini kita masih berjumpa via streaming, tapi saya percaya tidak ada satupun yang dapat mengurangi sukacita kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dan hari ini kami mau menyambut teman-teman sekalian yang baru pertama kali bergabung di dalam ibadah Army of God. Kami mengucapkan welcome home. Buat teman-teman sekalian yang belum pernah bergabung di dalam komunitas rohani yang kami sebut dengan Connect Group, teman-teman dapat menghubungi nomor-nomor yang tertera di depan layar. Dan hari ini kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Bagi teman-teman sekalian ingin memberikan persembahan, dapat memberikan persembahan lewat nomor rekening yang tertera di depan layar. Sebelum kita memberikan persembahan yang ada dan sebelum mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kasih dan kemurahan-Mu. Hari ini kami masih dapat memuji dan menyembah Engkau dan masuk ke dalam hadirat-Mu. Tuhan, kalau sebentar kami mau memberikan persembahan yang ada, kami berdoa Engkau Allah yang memberkati setiap persembahan untuk bisa dipakai memperlebar kerajaan-Mu. Kami mau berdoa juga Tuhan untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, Engkau mengurapi dan memberkati lewat bibir lidahnya, dia bisa menyampaikan isi hati-Mu kepada setiap kami. Urapi setiap hati kami yang mendengarkan firman-Mu juga Tuhan, bantu kami untuk dapat menangkap setiap rema dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hadirat-Mu yang ada di tempat ini, yang Kau anugerah atas setiap kami, anak-anak-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan duduk diam, mendengarkan apa yang menjadi isi hati-Mu, menikmati hadirat-Mu. Biar Kau nyatakan kasih-Mu, kuasa-Mu, kebenaran-Mu Tuhan di tengah-tengah kami. Penuhi setiap ruangan yang ada dengan atmosfer surga, biar sungguh-sungguh setiap kami Tuhan bisa memfokuskan hati kami untuk mendapatkan bagian terbaik yang Tuhan sudah sediakan untuk setiap kami. Ucap syukur Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Army of God. Apa kabar kalian semua? Kangen banget loh sama Army of God dimanapun kalian berada. Dan saya berdoa ya, dimanapun teman-teman berada, kalian dalam keadaan sehat, ya, tetap on fire dan terus bersyukur kepada Tuhan. Dan meskipun kalaupun ya Tuhan izinkan hari ini teman-teman ngalamin sesuatu yang gak baik, yang gak nyaman, saya berdoa dan saya percaya damai sejahtera dan sukacita itu tetap ada di hati teman-teman. Amin. Gak ada yang hilang, gak ada yang tawar, gak ada yang kendor di masa-masa ini. Oke? Army of God itu adalah tentara Tuhan yang kuat. Oke? Haleluya. Dan tahu gak Army of God, ketika kita masuk di hadirat Tuhan seperti ini adalah pilihan yang terbaik. Ya, masuk ke hadirat Tuhan itu adalah sesuatu yang terbaik. Dari segala sesuatu, dari segala tempat yang ada di dunia ini, masuk ke hadirat Tuhan adalah tempat yang terbaik. Dan meskipun hari ini kita masih mengikuti ibadah secara online, ya, teman-teman mendengarkan firman Tuhan via online seperti ini, saya percaya dimanapun ada nama Tuhan ditinggikan, ada nama Tuhan diagungkan, dan pastinya ketika ada hati yang merindukan Tuhan, maka di sana Tuhan hadir. Amin. Ya, dan kenapa Tuhan hadir? Karena Tuhan tuh selalu punya hati yang rindu untuk ketemu sama kita, ya, ketemu sama aku dan sama kamu juga. Dan ayo, di tahun 2021 ini kita punya hobi yang mulia, ya. Kita harus punya hobi yang baru, yaitu gemar memuji Tuhan, gemar bermazmur kepada Tuhan, gemar berdoa, gemar untuk mengagungkan nama Tuhan, baik dalam segala musim, musim suka, musim duka, ya. Saya juga mau menyampaikan ya, terus bersimpati untuk teman-teman yang lagi banjir hari ini, ya, di Banjarmasin
Ayo teman-teman Army of God Banjarmasin tetap semangat. Ya teman-teman yang di Pulau Kalimantan dimanapun juga, ayo tetap semangat. Ya kita punya Allah yang luar biasa, punya Allah yang menjadi tempat perlindungan setiap kita. Ya, dan sekalipun duka itu tuh sudah menjadi hal biasa di hari-hari ini. Kenapa? Karena firman Tuhan sendiri bilang bahwa hari-hari ini tuh adalah jahat. Namun percayalah, berkat sukacita menjadi nyata bagi orang percaya. Kenapa? Karena kita punya Allah yang berkuasa, karena kita punya Allah yang hidup. Jadi sekali lagi saya mau katakan, berkat sukacita menjadi nyata bagi orang percaya, sekalipun di tengah masa-masa kesesakan. Teman-teman Army of God pernah lihat gak? Ada orang yang kita tahu dia punya pergumulan, punya masalah, tapi kok dia masih bisa melayani ya? Kok dia masih bisa happy-happy aja ya? Kok dia masih bisa ngelawak ya? Kok dia masih bisa godain temennya gitu loh, nebarin sukacita. Padahal kita tahu mungkin dia habis kehilangan orang tuanya, mungkin dia habis ngalamin kecelakaan atau apapun itu. Nah, tahu nggak kenapa ada orang-orang yang seperti itu? Dan saya percaya dan saya berdoa itu adalah teman-teman semua, ya teman-teman Army of God. Karena mereka sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Gak percaya? Kalau gak percaya, berarti kamu harus bertemu dengan Tuhan hari ini. Amin. Saya percaya orang yang sudah bertemu dengan Tuhan secara pribadi, ya, itu adalah orang-orang yang menaruh hidupnya itu dan memandang hidupnya itu sebagai bukan tentang dirinya sendiri, tapi ada Tuhan yang memiliki kehidupannya, yang mengontrol kehidupannya. Oleh sebab itu, ayo tetap kuat di masa-masa yang mungkin bisa dibilang masa-masa sukar ini, ya. Dan hari ini saya mau ajak teman-teman semua untuk sama-sama merindukan perjumpaan dengan Tuhan. Encountering Christ, ya, perjumpaan dengan Kristus, perjumpaan secara pribadi. Kenapa? Karena kita semua ini perlu Tuhan. Kalau kita punya Tuhan, apapun tantangan masalah dalam kehidupan kita, itu gak akan jadi masalah. Itu cuman akan jadi kayak tes atau ujian aja, kayak gitu, ya. Nah, di mana ya kita bisa berjumpa dengan Tuhan? Ya di dalam hadirat Tuhan. Kapan waktu terbaik untuk bertemu dengan Tuhan? Saat ada masalah beratkah? Saat kita ngalamin duka kah? Saat kita lagi putus asa kah? Kita bisa ketemu sama Tuhan? Jawabannya adalah anytime, kapanpun. Ya, jadi hari ini kalau kamu sedang mencari-cari Tuhan, kabar baik, Tuhan hadir. Ketika kamu mencari Tuhan, Tuhan tuh ada. Bahkan ketika kita gak mencari pun, Tuhan tuh terus menyertai setiap kita. Ya, amin ya. Terus gimana caranya kita bisa bertemu dengan Tuhan? Mungkin August bertanya ya, aku nih udah pengen banget nih ketemu sama Tuhan. Apalagi hari-hari ini gabut gitu ya, di rumah, kuliah online, sekolah online, gak bisa kemana-mana. Aku pengen merasakan sesuatu yang berbeda, mengalami sesuatu yang supranatural dan seterusnya dan seterusnya. Nah teman-teman, gimana caranya kita bisa berjumpa dengan Tuhan? Yaitu dengan simple. Caranya simple banget. Mengundang Tuhan dengan sengaja. Masuk ke hadirat Tuhan dengan sengaja. Lewat apa? Pintunya apa? Pintunya di mana gitu? Mau masuk? Masuknya gimana? Naikkan pujian penyembahan. Agungkan nama Tuhan. Muliakan Tuhan dengan sepenuh hatimu, dengan sepenuh pikiranmu. Bukan hanya lewat sebuah ritual ya, bukan karena sebuah ritual maksud saya, atau liturgi. Apalagi kalau sampai disuruh-suruh sama CG leadernya ya. Kalau teman-teman mau ngalamin Tuhan, kalau teman-teman mau ngerasain yang namanya hadirat Tuhan, mau namanya berjumpa secara pribadi dengan Tuhan,
dan mengalami kekuatan, kelegaan, ketenangan. Ayo memuji Tuhan. Tahun ini gereja kita punya visi tahunan, yaitu tahun pujian dan penyediaan. Wow, sungguh bersyukur dengan visi yang Tuhan taruh di gereja ini. Di tengah-tengah ada banyaknya bencana alam ya di negara kita, terus juga pandemi yang masih belum usai di seluruh dunia. Terus juga karena kondisi ekonomi yang terganggu, ada banyak mungkin tantangan-tantangan atau masalah-masalah yang muncul. Terus juga konflik-konflik keluarga mungkin jadi bertambah, atau yang dulu baik-baik saja, tapi karena kondisi hari ini kita sering bentrok satu dengan yang lain. Terus kita juga udah jarang ketemu sama teman-teman kita dan kita merasa kita sepi, kita nggak punya teman hangout lagi dan seterusnya. Hari ini bersyukur kalau kita ditaruh visi sama Tuhan untuk kita belajar punya kehidupan yang kita menghidupi pujian penyembahan dalam kehidupan kita. Maka itu yang akan membawa kita kepada perjumpaan dengan Tuhan. Dan hidup kita gak akan sama lagi ketika kita bertemu dengan Tuhan. Amin. Kita pasti sering ya mendengar bahwa hadirat Tuhan tuh gak terbatas oleh ruang dan waktu. Sama kayak teman-teman hari ini ketika mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya hadirat Tuhan ada dimanapun teman-teman berada. Dan kapanpun hadirat Tuhan itu bisa dijumpai, bisa dirasakan. Nah, saat ini pun teman-teman bisa merasakan hadirat Tuhan itu. Oleh sebab itu buka hati lebar-lebar ya, dan miliki kerinduan untuk hari ini, di hari Minggu ini, aku gak mau sia-siakan waktuku. Aku mau masuk lebih dalam lagi dan merasakan Tuhan. Oke, sepakat untuk itu? Oke, coba kita buka Mazmur 73 ayat 26 sampai 28. Sekali lagi, Mazmur 73 ayat 26 sampai 28. Isinya seperti ini ya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzinah dengan meninggalkan engkau. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Nah, garis bawahi di Mazmur 73 ayat 28. Ya, ini adalah ayat terakhir dari pasal ini. Judul perikopnya adalah pergumulan dan pengharapan. Dan ini dicatat oleh Asaf. Ya, ini adalah Mazmur Nabi Asaf. Yang dimana seorang Asaf ini adalah keturunan Lewi. Dia adalah bisa dibilang seorang pemusik seperti itu. Dan ketika dia ngalamin pergumulan, dia mengambil sebuah keputusan yang terbaik, yaitu masuk ke hadirat Tuhan. Ya, makanya tadi di awal saya sampaikan untuk AOGers bahwa masuk ke hadirat Tuhan itu selalu menjadi pilihan yang terbaik. Ya, hari ini kalau kamu lagi galau, kamu lagi bete, kamu lagi gabut, kamu lagi cemas, khawatir, apapun itu perasaanmu hari ini, ayo belajar untuk apa-apa masuk ke hadirat Tuhan, apa-apa cari wajahnya Tuhan. Nah, kita balik ke ayat yang tadi ya. Kata aku suka di ayat 28 tadi, ini adalah sebuah ungkapan hati teman-teman. Ya, seorang Asaf ini mengungkapkan isi hatinya lewat Mazmur yang dituliskan di pasal 73 ini. Dia bermazmur di tengah pergumulan yang dia alami, kondisi yang gak enak yang dia alami. Dan ini mazmur bukan sembarang mazmur, ya. Mazmur ini tuh sekaligus menjadi kesaksian dari seorang Asaf, di mana lewat mazmurnya ini dia bilang, ketika ia menghampiri Tuhan di tengah pergumulan yang dia alami, justru hatinya itu mengalami kesukaan.
Sekali lagi ya, justru hatinya tuh mengalami kesukaan. Kesukaan tuh apa sih? Kesukaan tuh simpelnya ada ngalamin damai, ngalamin sukacita. Bisa nggak kira-kira orang yang punya masalah tapi hatinya tetap damai, tetap tenang? Jawabannya di dalam Tuhan nggak ada yang mustahil, itu bisa. Ya, sukacita, damai sejahtera memang sesuatu yang mahal di masa-masa ini. Ya, kita semua tahu bahwa ya pandemi ini udah mau 1 tahun ya gitu kita ngalamin kayak gitu. Dan ada banyak hal yang berubah, gaya hidup, kebiasaan, plan-plan juga. Kemarin waktu awal tahun kita nyusun plan, pasti kita menimbang-nimbang. Kalau kondisi normal kayak gini, kalau kondisi nggak normal kayak gini. Mau nggak mau kita harus menganggap pandemi ini kayak gitu. Karena hari ini benar-benar gitu, semua orang ngalamin dan harus menyesuaikan diri di masa-masa ini. Nah, tapi tahu nggak Augers bahwa hadirat Tuhan, the presence of God yang kita bahas hari ini, itu adalah tempat perlindungan yang teduh bagi setiap kita, bagi aku dan kamu. Ya, mau cowok, mau cewek, mau teens, mau youth, atau siapapun yang mendengarkan firman ini, hanya dengan menaikkan pujian penyembahan, mazmur dan doa, kita bisa loh masuk ke hadirat Tuhan. Dan kehadiran Tuhan, hadirat Tuhan itu yang akan memberi ketenangan bagi setiap kita. Oleh sebab itu, ayo jangan malas untuk memuji menyembah Tuhan. Ya. Nah, dari Mazmur Asaf ini ada 3 poin yang bisa kita pelajari teman-teman tentang hadirat Tuhan atau God's presence. Yang pertama, bisa dicatat ya. Di hadirat Tuhan ada kasih. Sekali lagi ya, di hadirat Tuhan tuh ada kasih. Ya, Mazmur 73 ayat 2. Ya, kalau tadi kita baca di ayat-ayat terakhir, nah ini saya mau ajak teman-teman coba mundur sebentar di ayat awal-awal ya dari dari perikop ini. Di ayat 2, tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemunculan orang-orang fasik. Nah, ini Asaf tuh curhat teman-teman. Asaf tuh curhat bagaimana kondisinya hari itu. Dimana dia tuh ngerasain yang namanya benar-benar pergumulan yang hebat. Ya, pergumulan yang hebat. Dan dia bilang kayak gitu, sedikit lagi aku ini tergelincir. Nah, seberapa banyak dari kita merasa seperti ini hari ini? Ngalamin masalah dan kita ngerasain buntu banget gitu ya. Buntu banget. Nah, lanjutan nih, ada curhat lanjutannya dari si Asaf di ayat 21 sampai 26. Katanya, ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu. Tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tanganku, dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang lain, tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Teman-teman, Asaf bermazmur kepada Tuhan. Hatinya pahit katanya. Buah pinggangnya seperti ditusuk-tusuk katanya. Sakit banget, perih banget. Ya. Tapi yang luar biasa adalah di ayat 23. Asaf bilang, tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku. Wow, powerful sekali. Asaf ini gak cuma sekedar bermazmur, menaikkan kata-kata pujian kepada Tuhan. Tapi Asaf ini bersaksi kepada dunia dan kepada kita hari ini. Bahwa sekalipun rasanya sakit,
Ya, rasanya sakit. Pergumulan kita sungguh-sungguh berat. Tapi Asaf mendeklarkan imannya dan meyakinkan, membulatkan hatinya bahwa tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku. Dan dia bilang juga, tetaplah Allah selama-lamanya. Gak ada yang lain. Nah, gak heran di ayat 28 tadi kita lihat Asaf menulis ya. Asaf menulis, aku suka dekat pada Allah. Nah, coba kita sama-sama imajinasikan, bayangkan kondisinya Asaf. Di tengah pergumulan yang dia alami, kok dia bisa suka banget dekat Allah. Kalau saya tanya sama teman-teman ya, kita suka nggak sama orang yang suka jahatin kita? Kita suka nggak deket-deket sama orang yang jahatin kita? Atau orang yang suka ngomong pedes sama kita? Atau deket sama orang yang suka bully kita? Atau apapun itu. Yang bikin perasaan kita nggak nyaman, nggak betah. Pasti jawabannya enggak kan? Nah, berarti kita bisa simpulkan. Kenapa sih Asaf ini selalu mengarahkan dirinya dekat sama Tuhan. Dan dia bilang aku suka dekat sama Tuhan. Karena di dalam hadirat Tuhan, ketika dekat sama Tuhan, dia tuh merasa dipeluk, merasa disayang, merasa dianggap, merasa ditemenin gitu loh. Dia gak ngerasa sendiri, dia gak ngerasa hidupnya tuh terlalu sulit. Nah, jadi ayo teman-teman hari ini agungkan Tuhan. Apapun kondisi yang gak baik yang kamu alami, sekalipun kamu gak didukung, gak dimengerti, ya, sapa Tuhan dengan sengaja datang ke tahtanya Tuhan. Dan saya percaya perasaan gak layak, perasaan lemah, perasaan gak dikasihi, gak dihargai, itu akan terkikis. Karena kasihnya Kristus itu sungguh-sungguh besar. Dan kasihnya Tuhan itu yang akan menggendong setiap kita, apapun pergumulan kita. Saya juga sering ngalamin hal ini ya saudara. Ketika ada sesuatu yang saya rasa gak adil mungkin bagi saya secara manusia. Atau saya merasa saya kurang dimengerti. Atau belum dimengerti maksud saya. Atau ada hal baik yang saya mau lakukan tapi gak didukung kayak gitu oleh sekeliling saya. Atau keadaan lah seperti tidak mendukung untuk harapan ataupun cita-cita saya. Tapi saya sungguh bersyukur saya punya hubungan dengan Tuhan, saya punya Allah yang hidup, dan ketika saya menghampiri Dia, bahkan seringkali saya saya belum menyampaikan kata-kata, dengan saya cuman berdoa dalam hati dan saya punya kerinduan untuk Tuhan. Kau tahu kondisiku hari ini, dan seketika itu juga saya merasa saya dikasihi. Saya dikasihi. So August, ayo dekat sama Tuhan ya. Punya hobi yang baru di tahun ini yaitu memuji Tuhan. Ya, hidupmu gak akan sepi, hidupmu gak akan yang mungkin orang dunia bilang apes gitu ya. Tapi dengan kamu betah di rumah Tuhan, kamu senang menyapa tahtanya Tuhan, maka sukacita, kasih, damai sejahtera itu akan menghampiri kehidupanmu. Oke, ya dicatat baik-baik di poin yang pertama tadi ya. Di hadirat Tuhan itu ada kasih. Nah yang kedua, di hadirat Tuhan itu ada kuasa. Amin. Di ayat 28 tertulis ya. Tadi coba kita lihat ayat 28. Ini ayat terakhir. Ini mungkin kayak kesimpulannya gitu ya. Tetapi aku suka dekat pada Allah, aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah. Kata perlindungan di sini sebuah kata yang juga sangat-sangat powerful ketika saya renungkan ayat ini. Semut
Gak mungkin, seorang manusia tuh gak mungkin berlindung di balik seekor semut. Ya kan? Kita manusia ngalamin masalah, terus kita datang ke semut. Terus kita bilang sama semut, semut lindungi aku dong dari bahaya. Gak mungkin banget. Kenapa? Karena daya atau kekuatan dari si semut itu tidak melebihi kemampuan kita. Nah, terus seorang manusia ya berlindung ke siapa dong kalau ngalamin pergumulan atau permasalahan? Harusnya kita berlindung kepada sosok yang lebih kuat dan lebih berkuasa dari manusia. Siapa? Ya Tuhan, pencipta kita. Karena manusia sendiri itu udah diciptakan menurut gambar dan serupa Allah, dan kita ini ada ciptaan yang paling mulia. Nah, kalau kita mau berlindung, harusnya kita bukan berlindung kepada barang-barang ya, pada mungkin juga pengetahuan atau pengalaman kita secara pribadi, karena kita terbatas gitu loh. Nah, kita harus berlindung kepada sosok yang lebih berkuasa atau lebih kuat, yaitu Tuhan pencipta kita. Nah, di ayat 21 sampai 22 tadi yang kita udah baca ya, seorang Asaf bercerita bahwa pergumulannya tuh hebat banget gitu. Buah pinggangnya seperti ditusuk-tusuk dan ia dungu seperti hewan. Dia bilang dungu seperti hewan, berarti sebagai manusia dia tuh benar-benar lemah banget. Benar-benar udah mentok banget. Dan setelah ayat 21 ayat 22 kita bisa lihat ya bahwa seorang Asaf itu seperti mendapatkan kuasa, seperti mendapat sebuah kekuatan. Kenapa? Karena ternyata di ayat 28 ini resepnya, rahasianya. Karena Asaf menaruh tempat perlindungannya itu di dalam Tuhan. Bukan lewat pengalamannya, bukan lewat pengetahuannya, tapi dia naikkan mazmur, dia naikkan ucapan syukur, dan dia deklarasikan kebaikan Tuhan, kebesaran Tuhan. Maka kuasa Tuhan nyata dalam kehidupannya. Di tengah pergumulan yang sedang dia alami atau dia hadapi. Jadi saya mau ajak kita semua untuk sama-sama kayak gitu, menyadari bahwa di dalam hadirat Tuhan itu ada kuasa. Dan ketika kita memuji menyembah Tuhan, kalau teman-teman ngalamin sakit hari ini, ngalamin pergumulan, atau teman-teman ngalamin sebuah keraguan, bisa gak ya aku melakukan tanggung jawab ini? Bisa gak ya aku dapat nilai ini? Bisa gak ya aku dipercayakan pelayanan ini? Teman-teman, kalau teman-teman itu dekat sama Tuhan, kalau teman-teman itu selalu senang atau gemar masuk dalam hadirat Tuhan, maka ada kuasa menyertai teman-teman semua. Amin. Nah, poin yang terakhir, kalau tadi di hadirat Tuhan itu ada kasih, ada kuasa. Yang terakhir ini di hadirat Tuhan itu ada kebenaran. Ya. Jadi fakta dari sebuah penyembahan atau mazmur atau hubungan yang kita bangun bersama Tuhan, itu mentransformasi kita. Ya. Mentransformasi kita, dan gak cuma berhenti di kita aja, tapi transformasi kehidupan yang kita alami. Dari yang kita galau tiba-tiba punya kekuatan, bahkan bisa menguatkan orang lain. Dari yang kita berduka malah kita bisa bersaksi. Nah, itu bisa menjadi berkat bagi orang lain. Jadi dalam kita membangun hubungan kita dengan Tuhan, keintiman dengan Tuhan, lewat kita selalu masuk dalam hadirat Tuhan, menaikkan pujian penyembahan, saya percaya ada transformasi kehidupan yang terjadi. Seperti firman yang kita baca dari Mazmur Asaf ini, di mana pergumulan dan pengharapan itu tuh bisa sepaket, teman-teman. Masalah tuh ada kadaluarsanya. Jadi lihat firman Tuhan.
Ya, jangan mau untuk dimanipulasi sama si iblis. Jangan mau dijebak oleh si iblis dengan pikiran-pikiran yang menganggap bahwa hidupmu terus ngalamin masalah. Ya, hidupmu tuh sial. Ya, hidupmu tuh terkutuk dan seterusnya. Tolak itu jauh-jauh. Apapun pergumulan yang kamu alami, jadikan itu sebagai kesempatan untuk kuasa Tuhan terjadi dalam kehidupanmu. Dan kebenaran Tuhan itu memerintah atasmu. Dan someday kamu akan bersaksi. Ketika kamu bergumul, kamu menang bersama dengan Tuhan. Karena kita ini adalah saksi Kristus, bukan? Nah, kalau kita mau menjadi saksi Kristus, kita jangan turut apa yang menjadi pikiran si iblis. Jadi rencananya si iblis yang membuat kita jatuh, buat kita kalah, buat kita lemah. Ya, kita harus menang dalam kehidupan kita. Itu adalah kebenaran. Nah, jadi ingat baik-baik bahwa di dalam hadirat Tuhan itu ada kebenaran. Ada kebenaran. Dan kebenaran itu yang memerdekakan setiap kita. Bahwa Tuhan kita adalah Allah yang hidup. Gak ada yang mustahil. Bahwasanya sampai selama-lamanya. Nah, oleh sebab itu saya gak akan berlama-lama. Saya sudah mau selesai. Saya tahu mungkin saya terbatas untuk mendeskripsikan bagaimana hadirat Tuhan. Namun saya mau ajak teman-teman lihat di Ayub 42 ayat yang kelima. Ini kesaksian seorang Ayub yang juga memiliki pergumulan. Dia dicibir, dia dibully, dia dijauhkan. Dan Ayub bersaksi, ya, untuk kita semua hari ini. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Engkau di sini adalah Tuhan, ya. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Nah, teman-teman, mungkin saya terbatas untuk mendeskripsikan hadirat Tuhan. Saya cuma bisa sampaikan 3 poin tadi, di mana hadirat Tuhan itu, di hadirat Tuhan kita bisa menemukan kasih, kita bisa menemukan kuasa, kita bisa menemukan kebenaran. Tapi saya nggak mau teman-teman cuma tahu dari apa yang saya sampaikan. Saya mau teman-teman Army of God yang mendengarkan firman ini, teman-teman yang langsung ngalamin secara pribadi. Oke, seperti kesaksian Ayub. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tapi hari ini aku mengalaminya sendiri. Bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh nyata. Tuhan itu sungguh-sungguh hidup. Amin. Dan gak heran ya kalau hari ini kita ngalamin masalah, tapi kalau kita ada lihat gak sedikit orang yang juga justru hari-hari ini tuh bersaksi. Mereka ngalamin Tuhan luar biasa. Saya pribadi sangat terberkati dengan program atau gerakan di gereja kita Saat Teduh bersama Pastor Philip. Setiap Rabu dan Sabtu kita dengar banyak kesaksian, banyak kemenangan yang terjadi dari saudara-saudara seiman kita. So hari ini saya berdoa akan lahir banyak kesaksian dari kehidupan teman-teman Army of God Kalimantan. Ya, di tengah-tengah kesesakan ini, teman-teman justru ngalamin breakthrough. Justru teman-teman ngalamin Tuhan. Teman-teman berjumpa dengan Tuhan. Jadi saya mau ajak dan dorong sekali lagi setiap Army of God. Ayo ngalamin Tuhan secara pribadi. Jangan cuma berhenti didengar kesaksian orang-orang. Tapi punyalah kerinduan untuk mengalami secara langsung. Ngalamin secara pribadi. Ya. Dan saya percaya ketika hadirat Tuhan menghampiri setiap kalian, maka Tuhan tuh akan bekerja sesuai dengan kebutuhan kalian masing-masing. Hari ini kalau ada yang merasa dibuang oleh keluarganya,
merasa disisihkan dari gengnya ya, dari pergaulan, kasih Tuhan itu yang akan memberi ketenangan, kasih Tuhan itu yang mencukupi kebutuhan teman-teman. Kalau teman-teman hari ini ngalamin sakit, atau teman-teman terikat sebuah dosa, ya, dan teman-teman pengen bebas, saya percaya ada kuasa Tuhan di hadiratnya yang akan membebaskan, memerdekakan. Hari ini kalau teman-teman bingung tentang masa depan teman-teman bingung sama apa yang terjadi hari ini ya, kok kayak gini banget ya. Masuklah ke hadirat Tuhan, ada kebenaran yang akan Tuhan nyatakan, yang akan menuntun setiap teman-teman untuk melangkah step by step, day by day. Oke? Mari persiapkan hatimu. Kita mau menyembah Tuhan bersama-sama. Yohanes 4 ayat 23 sampai 24 berkata, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Iman kita akan bertumbuh seiring dengan keintiman kita kepada Tuhan. Bukan performa kita ya, bukan liturginya sebagus apa, bukan permainan musiknya, bukan nadanya, tapi hati yang sungguh-sungguh pengen intim sama Tuhan. Oke, mari kita naikkan sebuah penyembahan. Amin. Datang padamu Allah mulia mawar Syaron, ku cinta. Kaulah Rajaku, Kaulah Rajaku dan sahabatku, terindah termanis Engkau bagiku. sekali lagi kita akan kerinduanku. Kerinduanku datang padamu Allah mulia mawar Syaron, ku cinta. Kaulah Rajaku dan sahabatku, terindah termanis Engkau bagiku. Katakan ku sembah, Ku
Kasih-Mu Tuhan sungguh nyata, sungguh berkuasa. Yes Tuhan, kami percaya Tuhan, Kau sanggup Tuhan menjamah setiap kami. Hadirat-Mu itu sungguh real Tuhan. Hadirat-Mu itu sungguh bisa Tuhan mengubahkan setiap kehidupan kami. Kami gak akan jadi biasa lagi Tuhan. Kami gak akan jadi sama lagi Tuhan ketika kami mengalami Engkau. Yes God, Tuhan, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap orang yang mendengarkan firman ini Tuhan, hamba-Mu mungkin terbatas untuk menjelaskan bagaimana hadirat Tuhan itu. Tapi hari ini hamba mohon, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biar Engkau menguasai setiap hati, pikiran, roh dan jiwa anak-anak-Mu Tuhan. Kau yang menguasai setiap kehidupan mereka Tuhan. Dimanapun mereka berada hari ini, Tuhan Yesus, Kau berbicara. Kau menyatakan kasih-Mu, kuasa-Mu, kebenaran-Mu atas setiap mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kesembuhan, kelepasan, keselamatan terjadi atas setiap army of God. Dimanapun teman-teman berada. Dan kapanpun teman-teman mendengarkan ini. Dalam kondisi apapun. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kau Allah yang besar Tuhan. Kau Allah yang besar Tuhan. Kau sanggup, Kau ada, Kau berkuasa. Nyatakan Tuhan lebih lagi Tuhan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dalam segala sesuatu yang mereka kerjakan hari-hari ini. Apapun yang mereka cita-citakan dalam kehidupan mereka, harapan yang mereka taruh dalam Engkau. Sungguh Tuhan, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Terjadi apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan Army of God Kalimantan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan setiap anak-anak-Mu gemar untuk memuji Engkau. Gemar untuk bermazmur akan Engkau. Gemar untuk menyembah Engkau Tuhan. Apapun kondisi mereka. Apapun yang menjadi duka di dalam hati mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus hadir. Runtuhkan setiap tembok-tembok penghalang. Yaitu dosa, pergumulan, hal-hal yang membelenggu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus terlepaskan. Haleluya. Shikaralalala papa shikaradadada. Jadikan ini pernyataan iman setiap kita. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Yes Tuhan, hanya Engkau yang layak kami agungkan Tuhan. Di atas segala pergumulan kami, Kau pengharapan kami.
Di tengah segala kesesakan kami, Engkau sukacita kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Kami mau nyatakan iman kami bahwa Engkau adalah tempat perlindungan kami yang teduh, tempat perlindungan kami yang ternyaman Tuhan, terbaik Tuhan. Hari ini aku sekali lagi Tuhan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus untuk seluruh Army of God. Biar sungguh-sungguh hari-hari ini Tuhan semakin lagi mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Gak peduli caranya seperti apa, tapi ketika mereka rindu, ketika mereka berdoa, ketika mereka merenungkan firman, ketika mereka bermazmur, ketika mereka memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mereka akan gampang untuk ngalamin Tuhan. Mereka akan mudah untuk merasakan kasih Tuhan. Mereka akan gampang untuk menerima kuasa dan mendapatkan kebenaran dari Engkau ya Tuhan. Mari Army of God, angkat tanganmu dimanapun kau berada hari ini. Ku berdoa damai sejahtera, sukacita, kasih karunia ada menyertai engkau. Damai sejahtera, sukacita itu sungguh-sungguh memerintah atas hidupmu, atas pikiranmu, atas hatimu, atas setiap perkataanmu, atas setiap perilakumu, tindakanmu, responmu. Hari ini kau gak akan jadi pribadi yang sama lagi, karena ada Tuhan yang hadir menjamah engkau. Ada Tuhan yang memberi kasih-Nya akan engkau. Ada kuasa, ada kebenaran yang menyertai setiap kakimu. Kemanapun engkau pergi, engkau akan jadi kesaksian. Kemanapun engkau melangkah, engkau akan membawa kekuatan. Bukan dari dirimu sendiri, tapi dari Tuhan yang berkuasa. Terimalah di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Amin. Happy Sunday, God bless you.